ngeyakinin pacar gimana sih pas awal-awal Nyai? Pacar aja sampai posting kan pas lagi latihan tinju kan. Ya dia awalnya agak worry tapi pas sudah tahu ya dia ngasih semangat sih. Ketemu di mana sih sama pacar? Iya dong. Sama pacar ketemu di mana? Ketemu di Portugal. Ada kenalin atau gimana? Enggak, awalnya biasalah dari WhatsApp-WhatsAppan dulu gitu, dikenalin sama teman, terus dia DM, terus 2 minggu kemudian baru aku balas, terus kita tukar nomor handphone, terus akhirnya keep contact terus akhirnya dia ngundang sama MotoGP-nya juga ngundang ke Portugal, akhirnya datang, kenal, ternyata cocok, misi visinya hampir sama. Terus dia juga bukan yang punya pasangan, dia sudah duda gitu kan, dan orangnya juga motivasinya bagus banget, terus semangatnya juga luar biasa ya karena dia atlet juga kan dulunya, jadi ya dia tahu lah apa yang aku kerjain di Jakarta ini. Tapi sebelumnya tahu kalau dia pembalap? Akhirnya googling gitu, ternyata dia dulu pembalap MotoGP, teman-temanan sama Valentino Rossi juga. Anak-anak sudah diperkenalkan? Sudah, karena sering video call. Tipikal orang yang harus memperkenalkan anak-anaknya dulu. Iya, dan dia ternyata family man banget, maksudnya dia sama anak kecil suka gitu, jadi kayak Aska udah ngobrol di video call, Kak Fitri juga udah dikenalin, terus sama Loli juga udah, sama yang kecil kadang-kadang suka ngomong main-main gitu, kayak udah. Loli sendiri sudah setuju karena dia sudah lebih besar dan lebih Kalau Loli sih sebenarnya apa yang buat Miminya happy aja lah, yang nggak nyakitin Miminya lagi, dia udah happy banget. Ada dibawa ke arah pernikahan nggak sih? Di bawah. Ada obrolan serius gak Kak sih? Fitri ini biasanya nih yang lebih vokal kalau soal untuk pasangan hidupnya Nyai. Akhirnya aku bisa merestui, setuju dengan pilihan Niki yang sekarang ini. Kenapa? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya hanya dia yang mampu melindungi Niki, tidak hanya di dunia nyata tetapi di dunia maya. Kalau kalian lihat, begitu ada orang yang membuli Niki di dunia maya, dia pasang badan gitu. Itu buat aku empat jempol tangan. Aku sudah bilang sama Juan, dia mencintai seorang public figure, tentu menjadi public figure seperti Nikita Mirzani ada pro dan kontra, tapi dia tidak peduli itu karena basically dia juga kan orang terkenal, dia tahu resikonya menjadi public figure apa. Pencinta, pembenci itu biasa, tetapi dia janji sama saya, di mana ada yang ingin menjatuhkan Niki, dia akan ada di samping Niki selalu. Itu janji dia. Makanya pernah bilang kalau Kak Fitri setuju, Iya. ini pasti akan dibawa ke serius. Ini setuju. Pada saat itu. Nah, Kak Fitri setuju. Iya, emang mau serius. Gini ya. Ini kan bukan pernikahan, ini bukan kalian pacaran lalu kita tentu ada tahap-tahapnya. Kalau dibilang setuju untuk langkah pertama Niki menjalin hubungan yang serius, saya setuju. Tetapi kita lihat dulu ke depannya bagaimana. Kita harus mencocokkan dulu, apalagi budaya juga berbeda. Selama ini kalau saya pergi ke Paris sama Niki berapa 10 hari ya, saya keganggu tidur saya karena dia selalu FaceTime gitu. Dan saya lihat bagaimana mereka ini memang sama-sama cocok dari cara berbicara, cara bersikap, menghandle masalah. Saya perhatikan, saya nggak tidur tuh karena saya kepengen tahu juga apa sih yang Niki bahas gitu. Untuk langkah pertama saya sangat suka sama pasangan Niki yang sekarang. Tapi untuk jenjang kedepannya tentu saya perlu lebih mengenal dia lagi, makanya nanti dia datang ke Indonesia, saya akan menghabiskan waktu bersama dia, mungkin saya akan mengajak dia liburan biar saya tahu lebih dekat. Kita itu harus tahu seseorang kan kalau kita berhari-hari bersama dia. Itu akan saya lakukan. Kapan rencananya ke Indonesia? Penasaran ya? Kasih tahu Kak nggak Fitri, ya? kapan nih Kak Fitri bocorin? Apanya? Ke Indonesia. Come to Indonesia. Minggu jangan. Minggu depan. Tungguin. Nyai sudah jalan berapa Kak masa? Niki selama ini sosok seperti apa sih partnernya ini so far? Dia metal banget sih. Ya, jadi pertama kali dia posting foto aku di Instagramnya dia banyak sekali dapat bulian. Tapi dibalas-balasin. Iya, apalagi dari geng-geng sebelah situ dibalas gitu. Sampai akhirnya mereka pun lelah dengan sendirinya. Nah, biasanya nih yang udah-udah kalau cowok ada yang deket sama Niki kan, baru posting aja udah diserang langsung
ambiar gitu, langsung hilang. Kalau ini enggak, dia stay gitu, dia stay. Jadi aku tuh sekali ya gitu, oh apa yang dia balas, oh ternyata dia, ini yang bikin aku appreciate sama dia dan menghargai dia banget. Ternyata dia ngebalesinnya elegan banget gitu. Jadi itu yang buat aku jadi kayak ini patut untuk dipertahankan. Ya, tapi nanti kalau misalnya Kak Fitri mudah-mudahan sih ya akhirnya setuju dengan berbareng jalan bareng di Singapura. Ya, ini kan beda negara nih, beda tempat. Aku pindah tahun depan. Sudah berpikir seperti itu, maksudnya nggak sampai seperti planningnya begitu ya, tapi kita lihat lagi karena kan aku sedih ya, aku sedih kalau dia pindah. Tetap aku akan mempertahankan dia ada di sini, cuman kalau untuk masa depan dia, anak-anak dia lebih baik tinggal di luar, ya aku harus support juga. Nik, tapi nggak masalah ini kayak bule lagi nih dapetnya nih. Apa? boleh lagi tidak menyesal. Kalau ini kan bule asli, yang kemarin kan bule KW. Ini asli USA. Berarti memang warga negara Portugal ya? Bukan, Oh, Portugal itu kan pertandingan MotoGP. Berarti USA. Dia aslinya US. Berarti nanti pindah juga ke US ya, Nik ya? Tahun depan insya Jalan berapa lama sih Nyai? kenalan, sekarang tuh kenalan gak butuh lama, yang penting bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik, itu aja. Aku tuh harus merelakan diri aku untuk pindah. Kenapa? Karena aku tidak mau lagi gagal berumah tangga. Kalau misalkan aku tinggal di Indonesia, dia tinggal di Amerika, jamnya udah beda, jauh gitu. Jadi mau nggak mau aku harus mengalah karena aku pengen punya rumah tangga yang sakinah, mau ada warohmah. Tapi ini akan baiknya bakal diselenggarain tahun ini, Nyai, yang terbaik. Nanti lihat aja Instagram Eke. Kesepadanan penting nggak sih buat Niki? Ke apa? Kesepadanan. Sepadanan tuh maksudnya mana? Kaya gitu. Ya, dia mau. Dia kaya banget. Dia kaya banget. Berarti di atasnya ya. Parah. Kan saya udah pernah bilang kalau Niki punya suami, saya bukan ngajarin dia matre ya, tapi minimal harus ada di atas dia, karena biar dia itu nurut. Kalau dia punya pasangan yang Di bawah. taraf ekonominya di bawah dia, rasanya akan sia-sia karena egois Niki itu hampir sama dengan saya. Jadi saya mencontohkan diri saya aja. Oke Niki, next kalau kamu punya suami minimal harus di atas kamu dalam segala apapun. Tapi Kak Fitri sudah siap ditinggal nih, rencana tahun depan. Enggak, ya sekarang gini ya, sebetulnya kita mau tinggal di mana aja, sekarang itu udah deket. Oke. Ya kan, mau ke negara manapun udah deket. Apalagi sekarang komunikasi kita udah bisa FaceTime apa. Ya sebetulnya jarak nggak ada masalah, cuman yang mungkin kehilangan itu kalau tiba-tiba dia datang ke rumah, Aska sama Arkana main ke rumah, itu yang mungkin aku siap ya. kehilangan, itu yang belum siap. Kalau jarak sih nggak masalah. Kalau pindah berarti siap meninggalkan karir di Indonesia. Iya, udahlah dia kan jadi pembalap itu udah 12 tahun. Setahun dia digaji 5 juta US dollar. Lu kaliin aja diri. Selama 12 tahun dapat berapa dia? Sekarang dia udah retired ya, dia udah tinggal cong-cong kaki aja ya. Dia juga udah bilang kok, kamu nggak usah kerja lagi, semua aku yang take care semuanya. Ini sudah siap karena Nyai tipikal orang yang tidak bisa diam aja gitu, harus. Ya mungkin bakal jadi artis di Hollywood, Anak-anak diboyong ya, Nyai ya, ya? kalau Loli memang dia kan mau ke London, sekolah di London. Tinggal yang di bawah tinggal 2, Aska sama Arkana. Amerikanya di mana, Kak Niki kalau boleh tahu? San Diego. San Diego. Dulu kan juga pernah ketemu pembalap juga ya di Indonesia. Kalau itu mah Itu teman. toys. Kalau itu teman saya. Nggak ada. Jadi kalau ada yang berpikir kemarin juga sempat sama pembalap, enggak, itu cuma teman aja. Kebetulan dia datang ke Indonesia. Bali, kita ketemu dan Ya. memang ada acara di sana. Jadi jangan diartikan kalau Niki ketemu laki-laki terus kalian artikan Pacaran. pacaran. Nggak gitu konsepnya. Terus nanti punya anak lagi, anaknya tunggal semua. Emang kenapa kalau anak gue tunggal semua? Sulung. Kan yang sulung ya. Emang kenapa kalau anak gue sulung semua? Orang yang punya rahim gue, yang lahirin gue, netizen yang ribet. Kalau kamu bunting lagi 12 kali lagi, so what? Ya kan yang penting anak-anaknya nggak ada yang pelantar. Nyai, kemarin sempat viral pas di interview spelling cara penyampaian itu Inggrisnya seperti apa sih? Iya, Nyai? jadi waktu di interview itu kan dari mendadak banget. Jadi itu dari TV Malaysia. Dia maunya pakai bahasa Melayu. Lah tambah nggak ngerti gue kan. Terus gimana nih ngomongnya gitu kan. Akhirnya karena mendadak dan nggak pernah, itu pertama kali nonton MotoGP secara langsung live gitu kan. Jadi nggak tahu mau ditanya apa, itu udah nervous duluan. Takutnya ditanya tentang siapa pembalap, nama-namanya atau bagaimana segala macam. Jadi gue tuh udah aduh mau ditanya apa nih gitu. Jadi udah nervous duluan gitu. Dan interviewnya tuh nggak ngomong dulu misalkan ke American Racing Teamnya atau apa, ini langsung bener-bener ditodong gitu kayak kalian gitu kan. Jadi gue udah mau ngomong apa gitu.
akhirnya Tapi mungkin kalian juga suka ini ya. Kan kalian mengikuti perjalanan Niki dari apa? Niki itu bukan pencinta balap motor. Dia ada di situ tuh menemani kekasihnya. sampai Itu salah dia. menyebutkan Nah, itu menyebutkan sih, motor GP harusnya iya. MotoGP karena memang itu pertama kali seumur hidup dan memang dari dulu sampai umur 36 tahun nggak pernah tahu tentang balapan itu apa, MotoGP itu apa, Formula One itu nggak pernah tahu. Kesana tuh emang diundang gitu. Jadi kalau ada salah-salah ya buat aku sendiri wajar aja sih. Itu Pada bukan akhirnya jadi saudara. bahan bulian dari mungkin musuh entah apa yang tidak senang Ya, sama biasa musik. kalau selebriti kan gitu, harus terima dicinta, harus terima dibenci. Tapi kan itu bukan kasus yang besar gitu, itu bukan kasus yang gimana banget sampai akhirnya guanya jadi gimana, nggak biasa aja. Oke, makasih. Nyai Kak Fitri.